Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, pertama-tama saya sampaikan terima kasih yang saya hormati Bapak Meta Dharma Saputra, CEO dan Co-founder Katadata, Bapak Ade Wahyudi, Managing Director dan Co-founder Katadata, yang terhormat Bapak Heri Susanto, Direktur Riset Katadata, dan tentunya kita semua, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir dalam conference ID di hari ini. Terima kasih. Hari ini saya akan membawa sedikit materi terkait dengan bagaimana sektor perbankan membawa data menjadi sebuah inovasi di sektor perbankan, dengan tema Elevating Financial Innovation with Data. Nah, kita tahu sebuah perusahaan yang besar gitu ya, selalu punya problem dengan bagaimana kita menggerakkan perusahaan ini supaya tetap relevan dengan kebutuhan dan zaman saat ini gitu ya. Kita tahu bahwa banyak histori terkait dengan perusahaan-perusahaan besar yang tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman, sehingga akhirnya secara bisnis harus tergerus dan akhirnya harus gulung tikar gitu ya. Nah, kami di BRI tentunya juga ingin agar bisnis yang kita lakukan gitu ya, upaya yang kita lakukan itu tetap relevan dengan kondisi saat ini. Sehingga kalau kita lihat di zaman saat ini gitu ya, ada banyak sekali perubahan yang terjadi terhadap beberapa aspek. Kalau buat sebuah bisnis, yang pertama adalah tentunya dari aspek customer gitu ya. Bagaimana tuntutan customer saat ini berubah dari kalau dulu orang datang ke bank gitu ya, tahu bahwa perbankan itu memang layanan yang ada di dalam kantor gitu ya. Nah, kalau sekarang tuntutannya adalah semua orang ingin layanan perbankan itu hadir di genggaman mereka gitu ya. Kemudian yang kedua, ya customer tidak lagi tolerate terhadap layanan-layanan yang tidak robust, yang tidak reliable gitu. Dan ini semakin membuat tuntutan ini semakin tinggi. Ditambah lagi bahwa pertumbuhan jumlah customer, orang-orang yang secara finansial sudah melek di Indonesia, ini jauh lebih signifikan dari beberapa tahun sebelumnya. Itu challenge di sisi customer. Kemudian ada challenge dari sisi bisnis. Kita tahu bahwa layanan perbankan saat ini semakin similar gitu ya. Apa yang ditawarkan oleh satu perbankan dengan perbankan yang lain, itu kurang lebih dengan servis yang sama gitu ya, dengan fitur yang sama, dengan kemampuan transaksi yang sama gitu. Ditambah lagi ada kompetisi yang semakin ketat dengan tumbuhnya berbagai teman-teman kita di fintech dan startup yang membuat sebuah perbankan itu tidak boleh tinggal diam gitu ya. Kita harus menyamai pace-nya dengan teman-teman dari startup dan fintech. Dan yang terakhir tentunya dari aspek digitalisasi, kita harus memastikan bahwa kita mampu mengadop teknologi-teknologi terbaru yang mampu memberikan potensial buat kita untuk melakukan efisiensi dan peningkatan produktivitas. Nah, tentunya dengan itu, dengan challenge-challenge yang tadi semakin banyak, maka kita akan mencoba terus relevan dengan perkembangan zaman. Nah, BRI sendiri menjawabnya dengan melakukan transformasi. Ada dua area transformasi yang kita lakukan. Yang pertama transformasi di bidang culture, lebih berbicara terkait dengan bagaimana kita menajamkan kembali culture yang ada di dalam sebuah organisasi, termasuk untuk open mind dan melek terhadap perubahan zaman, sehingga kita bisa mampu menghadapi dan beradaptasi terhadap perubahan. Nah, culture yang kedua adalah transformasi di bidang digital. Seperti yang terlihat, kita membagi transformasi kita menjadi dua aspek besar gitu. Kalau bahasa lainnya mungkin kita sebutnya, yang pertama adalah mengejar ketertinggalan gitu ya. Apa artinya mengejar ketertinggalan? Bahwa kita punya tech debt gitu ya, dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, tentunya sebuah layanan atau institusi seperti perbankan yang punya bisnis atau usaha dengan bisnis proses yang sudah terbangun dari zaman dulu gitu ya, kita punya
hutang yang harus kita penuhi sehingga kita masih tetap relevan dan bisa menggunakan teknologi-teknologi yang terbaru gitu ya. Kita sebutnya itu mengejar ketertinggalan. Tapi di sisi lain kita punya potensi untuk menciptakan ketertinggalan bagi kompetitor juga. Dengan apa? Dengan kita memanfaatkan teknologi-teknologi terbaru yang ada saat ini di market gitu ya. Nah, sehingga dari sana kalau kita lihat ada dua aspek besar, kalau kita sebutnya digitize dan digital gitu ya. Digitize berarti bagaimana kita menginfuse teknologi terhadap bisnis proses yang sekarang sudah ada dan membuat proses itu menjadi lebih efisien. Nah, saya rasa banyak sekali use case yang bisa kita lihat di berbagai sektor gitu ya, termasuk di BRI. Salah satu contohnya adalah bagaimana kita secara radikal mentransformasi cara kita memberikan lending kepada customer-customer kita gitu ya. Dari yang dulu prosesnya berjalan kurang lebih 2 minggu, di mana kita perlu untuk memastikan ketika ada debitur kita yang datang, kita harus memastikan dengan karakteristik, dengan prinsip 5C gitu ya. Kemudian kita memastikan bahwa customer ini adalah good debitur untuk kita accept. Nah, proses itu sangat panjang sebelumnya, memakan waktu sekitar 2 minggu. Tapi perkembangan teknologi, pengembangan teknologi digitalisasi, kemudian kita masuk ke area smartphone, di mana aplikasi itu kita embed ke dalam smartphone, ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas kita di internal gitu ya. Sehingga kita sekarang bisa salurkan kredit itu hanya dalam waktu 2 hari. Ini sungguh inovasi yang radikal buat kami di BRI. Nah, selanjutnya kalau kita pindah ke fokus yang lain adalah bagaimana memanfaatkan teknologi yang sekarang ada untuk membuat bisnis proses baru atau new source of income yang baru buat perbankan gitu ya. Di mana kita berpikir untuk merubah atau membuat sebuah benar-benar bisnis baru yang nanti akan menjadi future income buat perbankan. Nah, dari sana kita melakukan banyak sekali kegiatan. Nah, salah satu yang mungkin jadi contoh use case adalah dari tadi kita menyalurkan kredit dalam waktu 2 hari, kita perbaiki bisnis prosesnya tanpa perlu tatap muka, dan kita bisa menghasilkan aplikasi yang mampu melayani nasabah untuk menyalurkan lending hanya sekitar 2 menit. Nah, tentunya apa yang kita lakukan di BRI, inovasi di bidang digital, fuelnya adalah data. Kenapa? Karena dengan data tentunya kita punya visibility terhadap proses-proses yang terjadi di internal bisnis kita gitu ya. Nah, dengan adanya visibility tentunya kita bisa melakukan evaluasi apakah ada proses-proses yang masih kurang efisien, masih kurang produktif dan bisa kita improve further gitu. Nah, dari situ nanti akan muncul opportunity untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan. Sama seperti kami di BRI, tentunya semua fitur, ada ratusan fitur, ribuan fitur yang kita deliver ke customer dengan jumlah customer yang terbanyak saat ini di Indonesia. Semua interaksi feature kita dengan customer dan proses-proses yang terjadi di belakangnya itu meng-create data yang sangat masif besarnya gitu ya. Nah, data tersebut adalah data yang sangat valuable buat kita untuk bisa melakukan beberapa kapabilitas. Salah satunya tentunya bagaimana kita bisa mere-engineering bisnis proses dan bisnis modelnya kita gitu ya. Seperti saya sebutkan tadi bahwa kalau dari sisi layanan sekarang perbankan akan apple to apple gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya mobile banking, kalau kita compare semua mobile banking pasti akan sama. Tapi bagaimana kita menciptakan customer engagement yang lebih baik terhadap seorang customer. Nah, di situ kita perlu menggunakan data untuk membuat hyper personalization. Bagaimana kita menjawab bahwa customer ini memang butuh fitur tertentu untuk dilakukan gitu ya. Nah, ini yang kami lakukan di BRI, di mana kami juga banyak melakukan data analitik untuk berbagai bidang, termasuk risk profiling. Kita tahu bahwa BRI merupakan sumber data yang cukup besar. Kita bisa gunakan data-data tersebut untuk melakukan customer profiling di internalnya kita gitu ya, terhadap data-data internal. Dari sana kita bisa bangun semacam credit scoring untuk bisa menjadi screening kepada calon-calon debitur yang baru. Itu yang kami lakukan. Kemudian untuk business growth tentunya ini juga sangat penting gitu ya.
Bagaimana tadi kita bisa menciptakan hyper personalization untuk para nasabah kita, untuk memastikan bahwa nasabah kita mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Selain itu data yang tadi cukup masif dengan variety yang cukup tinggi, kita bisa lakukan cross-selling dan melakukan pipeline management di internal kita di BRI. Nah, data-data yang masif tadi terakhir bisa kita lakukan business intelligence gitu ya, di mana kita membangun banyak sekali analitik untuk business intelligence yang membantu para tenaga pemasar dan para pemangku kepentingan untuk dapat mengambil putusan secara real time dan cepat. Nah, salah satu use case di BRI dengan pengembangan bisnis model baru yang kita lakukan adalah kita menciptakan satu layanan yang kita sebut dengan agen Briling. Agen Briling kita menyebutnya mitra resmi BRI yang mampu menyalurkan layanan transaksi keuangan langsung ke masyarakat gitu ya, tanpa masyarakat perlu untuk datang ke perbankan. Nah, ternyata agen Briling ini tumbuh cukup signifikan gitu, dan seperti kita ketahui preferensi customer Indonesia gitu ya untuk menggunakan transaksi di agen Briling ini ternyata cukup besar gitu. Ini terbukti dari jumlah agen kita di tahun 2024 yang saat ini mencapai 1 juta agen Briling gitu ya. Dan kalau kita kuantifikasi secara volume transaksi cukup signifikan, ini mencapai di 1.583 triliun di tahun 2024. Nah, apa yang kami lakukan di agen Briling adalah upaya kita selain sebagai agent of service yang mendeliver layanan-layanan perbankan, juga bagaimana kita sebagai bank sebagai agent of development gitu ya. Bagaimana kita memberikan pemberdayaan terhadap masyarakat-masyarakat di bawah, masyarakat-masyarakat yang terutama yang belum terjangkau oleh finansial gitu ya. Agen Briling ini merupakan contoh bagaimana kita menjangkau mereka semua dan kita mencoba meningkatkan, memberdayakan mereka dan memberikan keuntungan berupa finansial dan juga lapangan pekerjaan. Kalau kita lihat apa yang kita terapkan di agen Briling adalah kita meningkatkan ya pendapatan masyarakat lokal gitu ya, yang memang menggunakan yang sebagai jasa agen Briling itu dengan proporsi 3 kali fee lebih banyak gitu ya buat para agen dibandingkan dengan kita gitu. Ya dengan ini juga tentunya lapangan pekerjaan akan terbangun gitu, dan ya based on data gitu ya bahwa 55% teman-teman di agen Briling itu adalah para ibu-ibu perkasa ya, para wanita gitu ya. Nah, tentunya BRI sebagai komitmen kita untuk terus mendukung UMKM, kita membangun dan mengakuisisi holding ultramikro gitu ya, dengan mengakuisisi PNM dan Pegadaian yang memang bermain di level yang lebih bawah daripada BRI gitu ya, di segmen yang lebih bawah yaitu ultramikro. Nah, tentunya UMKM ini perlu mendapat sorotan dan BRI berkomitmen untuk mendorong UMKM untuk terus maju dan naik kelas gitu ya. Dengan cara kita membangun holding ultramikro dan memberikan berbagai macam platform yang memungkinkan para UMKM kita, pelaku UMKM kita mendapatkan beberapa literasi. Ini kalau kita sebutkan ada basic literacy. Basic literacy adalah bagaimana mereka paham bahwa ada jasa dan layanan keuangan yang bisa mereka nikmati gitu ya, sebagai seorang yang membuka bisnis dari awal. Kemudian ada business literacy gitu ya, kita membangun knowledge mereka untuk memahami bahwa sebagai pelaku usaha kecil, mereka bisa memanage usaha mereka sampai dengan skala yang lebih besar. Dan terakhir kita bangun juga digital literacy itu dengan mengenalkan platform-platform digital kepada para pelaku UMKM sehingga mereka bukan hanya melakukan bisnisnya di skala lokal tapi juga global. Nah, BRI menyediakan secara grup menyediakan platform-platform untuk para UMKM. Ada begitu banyak platform dan salah satunya mungkin yang baru kita lakukan beberapa minggu yang lalu adalah Brilliant Planner ya, UMKM Export di ICE BSD waktu itu. Nah, tentunya
tadi saya sebutkan bahwa seluruh aspek di BRI kita mengenerate data yang cukup besar, cukup masif gitu ya. Kita saat ini punya outlet yang cukup banyak, kemudian jumlah agen briling yang sekitar 1 juta agen briling, ditambah lagi ada penyuluh-penyuluh digital dari BRI Group. Tentunya ada aplikasi yang berinteraksi juga dengan para customer kita. Nah, semua ini tentunya data yang sangat berharga yang bisa kita manfaatkan further untuk analytics gitu ya. Kita tahu bahwa emerging technology seperti artificial intelligence bisa membawa teknologi membuat kita menjadi lebih efisien dan lebih produktif. Sehingga sejak tahun 2017 BRI membangun satu kapabilitas, kita sebutnya BRI-Brain. BRI-Brain ini merupakan sebuah entity, kita membuat sebuah entity khusus ya, departemen di kita, untuk menangani pengembangan teknologi AI di perbankan, khususnya di BRI. Nah, mereka menggunakan data yang cukup banyak dengan berbagai use case yang cukup banyak. Saat ini ada 4 domain yang kita fokuskan gitu ya. Yang pertama adalah customer engagement, bagaimana kita menggunakan artificial intelligence, machine learning untuk bisa lebih dekat dengan customer, mempersonalize teman-teman customer, sehingga tadi benar-benar kita tahu kebutuhan mereka dari hari ke hari apa gitu ya. Yang kedua adalah credit underwriting. Credit underwriting adalah bagaimana kita memastikan bahwa orang yang akan bergabung kepada BRI sebagai debitur atau orang yang meminjam, itu orang-orang dengan quality good debitur. Nah, ini kita banyak membangun model-model dan credit scoring menggunakan machine learning gitu ya, untuk memastikan bahwa tadi kita punya customer dengan skor yang baik. Kemudian yang ketiga adalah anti-fraud and risk analysis gitu ya. Kita juga bisa mengembangkan kemampuan artificial intelligence yang punya kecepatan processing yang cukup tinggi, itu untuk mengidentifikasi resiko terjadinya fraud dan anomali yang terjadi pada transaksi-transaksi kita. Dan yang terakhir, domain yang kita lakukan adalah smart services and operation. Nah, ini yang mungkin relevan ke semua industri, di mana capability AI ini bisa kita embed ke seluruh bisnis proses atau services yang sudah berjalan di sebuah organisasi, dan bisa membuat organisasi itu menjadi lebih efisien dan produktif. Nah, tentunya interaksi kita dengan seluruh touch point dengan customer, kita bisa melalui berbagai channel gitu ya. Tapi kita mempunyai juga touch point dengan customer-customer kita di fintech dan startup gitu ya. Nah, kami di BRI merasa bahwa fintech dan startup ini bukan merupakan sebuah ancaman buat perbankan. Tapi kita akan terus mendorong fintech dan startup untuk terus membangun ekosistem, juga menyalurkan digital literacy ya kepada customer secara keseluruhan gitu. Supaya apa? Supaya ya proses inklusi keuangan dan digital literacy di Indonesia akan semakin cepat gitu ya. Jadi kita mendorong fintech dan startup ini. Fungsinya bank tentunya kita adalah tetap sebagai layanan finansial yang nanti menjadi service yang akan dikonsumsi oleh teman-teman fintech dan startup. Kami sendiri di BRI ini banyak menggunakan kerjasama dengan para fintech dan startup, dan komunikasi dan kerjasama kita itu kita lakukan melalui sebuah platform dengan nama BRI API, BRI API gitu ya. Dengan ini akan memudahkan teman-teman fintech dan startup untuk bisa integrated dengan BRI dengan komunikasi yang standar gitu ya. Dengan komunikasi yang standar untuk layanan finansial yang nanti menjadi service yang akan dikonsumsi oleh teman-teman fintech dan startup. Kami sendiri di BRI ini banyak menggunakan kerjasama dengan para fintech dan startup, dan komunikasi dan kerjasama kita itu kita lakukan melalui sebuah platform dengan nama BRI API, BRI API gitu ya. Dengan ini akan memudahkan teman-teman fintech dan startup untuk bisa integrated dengan BRI dengan
komunikasi yang standar gitu ya, dengan komunikasi yang standar untuk layanan pembayaran. Nah, tentunya yang kita harapkan adalah secara regulasi pemerintah bisa membantu proses percepatan dan kemudahan dan standarisasi untuk bagaimana teman-teman fintech bisa terus berkembang, dan di sisi lain juga bagaimana kita di perbankan bisa melakukan delivery service perbankan gitu ya dengan mudah ke teman-teman fintech yang membutuhkan layanan perbankan. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan hari ini Bapak Ibu sekalian. Saya berharap insight yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi insight bersama buat kita semua, dan mudah-mudahan kita semua di industri manapun bisa meleverage penggunaan data dan juga artificial intelligence untuk kebutuhan bisnis kita supaya lebih baik di masa yang akan datang. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.